Selamat datang di channel Aprotek, channel edukasi perpajakan di mana kita bisa belajar dan ngomongin semua tentang pajak dengan santai dan asik. Masih dalam pembahasan Cortex, setelah kita sebelumnya membahas tentang proses bisnis registrasi, pembayaran pajak, dan surat pemberitahuan, kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis layanan perpajakan. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu untuk pembahasan di slide ini. Informasi yang disampaikan pada slide ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Oke, kita langsung aja lanjutin pembahasannya. Ruang lingkup pembahasan kita kali ini yaitu layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif. Layanan edukasi perpajakan merupakan layanan bagi wajib pajak dan atau non-wajib pajak untuk mendapat pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan oleh kantor pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Layanan edukasi terdiri dari 3 fitur, di antaranya yaitu reservasi kelas pajak, permohonan edukasi, dan materi edukasi. Selanjutnya di layanan interaktif. Layanan interaktif merupakan komunikasi dua arah antara wajib pajak dan atau non-wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, dan apresiasi. Kemudian kontak center, portal wajib pajak, website resmi DJP. Pengajuan layanan interaktif dapat dilakukan melalui kanal website pengaduan dan kantor pajak. Selanjutnya layanan administratif. Layanan administratif yaitu layanan untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administratif, seperti surat keterangan PPh Final UMKM, ke SWP, dan permohonan SKB. Layanan ini dapat diajukan melalui pertama dengan klik website dan portal wajib pajak, permohonan dari pihak berwenang, call melalui sambungan telepon dengan call center, counter yaitu datang langsung ke kantor pajak atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Untuk pengajuan layanan administratif melalui portal wajib pajak akan terdapat proses autentifikasi akses melalui akun portal wajib pajak, sertifikat elektronik, dan e-kuasa. Demikian penjelasan mengenai proses bisnis layanan perpajakan. Kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis taxpayer account management atau TAM. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu untuk pembahasan di slide ini. Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang disampaikan pada slide ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Oke, kita langsung aja lanjutin pembahasannya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu TAM. Eh, Taxpayer Account Management atau TAM merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, latar belakang dari proses bisnis taxpayer account management adalah fitur terbatas. Keadaan sekarang di akun DJP online wajib pajak, fitur yang dapat diakses wajib pajak dan informasi yang tersedia masih terbatas.
sehingga perlu dilakukan pembaruan sistem. Misalnya, profil singkat wajib pajak dan riwayat SPT. Manfaat dari proses bisnis taxpayer account management yaitu pertama terintegrasi, yaitu menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Andal yaitu memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Kemudian komprehensif, yaitu menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Dan kemudahan akses, yaitu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Ruang lingkup dari proses bisnis taxpayer account management diantaranya ikhtisar profil wajib pajak dan buku besar wajib pajak. Ikhti- profil wajib pajak merupakan satu tampilan komprehensif yang menyajikan data dan atau informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang berasal dari setiap proses bisnis perpajakan yang relevan. Buku besar wajib pajak merupakan rincian transaksi wajib pajak, fitur buku besar yang memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Di sini bisa kita lihat ini adalah transaksi perpajakan di sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Dan di sebelah sini ada transaksi perpajakan di sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Ini adalah salah satu contoh pencatatan buku besar wajib pajak. Deposit untuk melunasi SPT kurang bayar dilaksanakan melalui mekanisme pemindah bukuan. Setoran deposit pajak sebesar 100 juta. Melaporkan SPT kurang bayar sebesar 5 juta. Menggunakan deposit sehingga dicatat entry pemindah bukuan keluar 5 juta dan pemindah bukuan masuk sejumlah 5 juta. Saldo akhir balance dari buku besar wajib pajak ini 95 juta. Berasal dari nilai sisa di sisi kredit dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak. Demikian pembahasan mengenai proses bisnis taxpayer account management atau TAM. Jika teman-teman mau menambahkan atau mengirimkan kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa tahu lebih banyak soal perpajakan. Terima kasih.